determinasi adalah suatu kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup beserta ciri-cirinya. Identifikasi adalah kegiatan dasar dalam taksonomi. Identifikasi mencakup dua kegiatan, yaitu klasifikasi dan tata nama. Salah satu cara untuk mengidentifikasi yaitu dengan menggunakan ciri-ciri yang saling berlawanan pada taksonomi. Pada tiap ciri-ciri tersebut menggunakan dua alternatif, yaitu dua ciri yang saling berlawanan, sehingga disebut juga kunci dikotomis. Kunci dikotomis adalah cara atau langkah untuk mengenal organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci dikotomis terdiri dari sederetan pernyataan atas dua baris untuk mengelompokkan makhluk hidup dengan deskripsi yang disajikan dengan ciri-ciri yang saling berlawanan. Nah, sekarang kita masuk pada cara membuat kunci determinasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lainnya ditolak. Kedua, ciri yang dimaksudkan mudah dipahami. Ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang lain. Menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Jadi, dalam pembuatan kunci determinasi ini, kalimat yang dibuat harus sesingkat mungkin, tidak boleh bertele-tele ataupun panjang lebar. Kuplet diberi nomor. Lalu pada kata pertama, dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Hindari kisaran pemakaian yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Salah satu kunci identifikasi disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut terdiri atas dua alternatif atau dua ciri yang saling berlawanan, sehingga disebut kunci dikotomi. Cara menggunakan kunci determinasi ialah kunci determinasi dibuat secara bertahap, sampai bangsa saja, suku, marga, atau jenis, dan seterusnya. Adapun menggunakan kunci determinasi meliputi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan 1A. Yang kedua, cocokkanlah ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi makhluk hidup yang kita amati. Dan yang ketiga, jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang kita amati, maka harus beralihlah pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalnya nih, pernyataan 1A tidak sesuai dengan makhluk hidup yang kita amati, maka beralihlah ke pertanyaan 1B. Begitupun seterusnya hingga diperoleh nama famili, ordo, kelas, dan diviso atau pemilum dari makhluk hidup yang kita amati. Selanjutnya oleh Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdiana, NPM 2019-41-5080. Di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan kata kunci determinasi. Nah, yang pertama itu, jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang diamati, catatlah nomornya. Lalu lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai pada nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci. Jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya akan gugur. Sebagai contoh, kunci determinasi memuat pilihan 1 tumbuhan berupa herba atau 2 tumbuhan berkayu jika yang dipilih adalah 1A tumbuhan berupa herba, pilihan B 1B gugur, begitu seterusnya hingga diperoleh nama famili, ordo, kelas, dan divisio atau filum dari makhluk hidup yang dapat diamati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara membuat kunci determinasi. Hal-hal penting dalam pembuatan kunci determinasi itu ada dua, yaitu yang pertama ciri-ciri makhluk hidup, dan yang kedua dikotomi atau lawan kata. Sebagai contoh, di sini kita akan membandingkan antara mangga, jagung, dan padi. Selanjutnya, kita harus membuat poin 1A. Di sini poin 1A-nya adalah akar tunggang. Nah, 1B-nya itu harus lawan kata dari akar tunggang, yaitu akar serabut. Selanjutnya seperti itu terus-menerus. Nih, di sini
2A-nya yaitu 2A tulang daun sejajar, B tulang daun menyirip. 3A terdapat percabangan, 3B tidak terdapat percabangan. 4A berbuah besar, 4B berbuah kecil, 5A tanaman bergerombol, dan B tanaman tidak bergerombol. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa mangga itu kunci determinasinya yaitu 1A, 2B, 3A, 4A, dan 5B. Jagung, kunci determinasinya 1B, 2A, 3B, 4B, 5B. Dan padi, kunci determinasinya yaitu 1B, 2A, 3B, 4B, dan 5A.